Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala udwana illa 'alal munafiqin. Wala udwana illa 'alal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini senantiasa para khatib mewasiatkan, mengingatkan khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Karena hanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan janji dari Allah. Di antara janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa dan juga meningkatkan kualitas takwanya adalah surga yang luas antara langit dan bumi, dipenuhi dengan keindahan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang bertakwa dan juga meningkatkan kualitas takwanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luas digambarkan antara langit dan bumi itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menjanjikan kepada orang-orang bertakwa jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya orang-orang yang bertakwa dan meningkatkan takwanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja di antara hamba Allah yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya makhraj, jalan keluar atau solusi dari kesulitan yang dihadapi baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa dan meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada mereka keberkahan rezeki Allah, baik yang ada di langit maupun ada di bumi, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka hamba Allah yang beriman, bertakwa dan juga meningkatkan kualitas iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri dia beriman dan bertakwa dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah kepada mereka, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami buka, kata Allah, keberkahan rezeki kami, baik yang ada di langit maupun baik yang ada di langit maupun di bumi, untuk mereka hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan meningkatkan kualitas iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka setiap kali kita hadir di salat Jumat, kita diingatkan oleh para khatib, diwasiatkan khususnya untuk diri khatib sendiri
Dan umumnya untuk jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi Allah sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di Jumat di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang mengantarkan kita akan memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Karena itu maka di bulan Sya'ban kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak melaksanakan ibadah, banyak melaksanakan puasa. Agar apa? Agar melatih diri kita untuk persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan kepada kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Tirmidzi dari seorang sahabiat yang bernama Ummu Salamah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh beliau, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Beliau menyaksikan dan beliau menyaksikan kemudian menyampaikan kepada kita, "Ma ra'aitu," saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, illa fi Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban di bulan Ramadan. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya agar kita mempersiapkan jasmani dan rohani kita untuk menyambut datang bulan Ramadan, tentu saja dengan amal ibadah, dengan ketaatan, dengan kemudahan kita dalam beribadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membiasakan diri kita, karena sebagaimana digambarkan oleh para ulama, oleh para guru-guru kita, bahwa sering mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana hendaknya kita seakan-akan sedang mengairi atau sedang memupuk tanaman kita. Di bulan Rajab kemarin kita sedang menanam, dan di bulan Sya'ban kita sedang mengairi dan juga sedang memberikan pupuk. Dan di bulan Ramadan itu digambarkan oleh para ulama kita sebagai bulan di mana kita akan memanen hasil dari apa yang sudah kita tanam, kita pupuk dan kita airi itu. Maka seakan-akan mereka para ulama menggambarkan bahwa kita diminta agar kita mempersiapkan jasmani dan rohani kita, bahwa kita akan memanen keindahan dan juga kenikmatan dan juga lipat ganda pahala yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Karena itu maka kita bukan juga mendapatkan berbagai macam riwayat yang menunjukkan bahwasanya ibadah kita bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Ibadah yang sunnah seperti pahala wajib, bagaimana kalau ibadah yang wajib? Ini semuanya untuk memberikan motivasi kepada kita. Ini semuanya untuk memberikan semangat kepada kita agar apa yang kita lakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan, agar itu sebagai satu persiapan kita untuk menuju datangnya bulan Ramadan. Begitu sampai bulan Ramadan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan beribadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bersih. Ketika kita baru lahir, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci dan bersih. Ada juga mengatakan dalam keadaan Islam, artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-Nya. Dan Rasulullah SAW begitu sayang kepada umatnya, jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1 bulan dari 12 bulan yang disebut dengan Ramadan. 1 bulan yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah kita baik yang sunnah maupun wajib itu akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan kita disediakan hidangan yang kita diminta oleh Allah untuk menikmatinya. Maka karena hidangannya sudah ada, kemudian juga persiapannya sudah dilakukan, dan juga keutamaannya pun sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku hamba-Nya,
selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya diminta kepada kita hanya untuk menikmati hidangan dan menikmati kenikmatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka sejak 2 bulan sebelumnya atau mungkin 3 bulan sebelumnya, senantiasa kita selalu melantunkan doa yang sering juga disampaikan oleh para guru-guru kita agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita termasuk di antara hamba Allah dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemudahan untuk menikmati indahnya di beribadah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang sama sekali tidak ada perubahan di bulan Ramadan, baik di bulan Ramadan maupun bukan di bulan Ramadan, sama saja. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama sekali tidak ada rasa gembira, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa ingin menikmati indahnya bulan Ramadan. Jangan sampai terberat, jangan sampai terpatri dalam hati kita bahwasanya kita memasuki Ramadan sama dengan bulan-bulan lainnya. Kita kepingin agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebut, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik yaitu kemudahan. Taufik itu adalah al-quwwatu minallah li taatillah. Kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kepingin kita mendapatkan bulan Ramadan, jasmani kita sehat, juga rohani kita sehat, sehingga apa saja yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kita dapat menikmatinya, atau ibadah yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menikmatinya. Apakah itu puasa Ramadan atau tilawatil Quran atau qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya, kita bisa menikmatinya dengan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di akhirnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hampir semua ibadah baik yang diwajibkan oleh Allah maupun yang disunnahkan itu tujuannya adalah agar kita makin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an sendiri, Allah surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah atau beribadahlah kepada Allah. Tidak menyebutkan ibadahnya apa. Salatkah, puasakah, baca Al-Qur'ankah? Disebutkan dalam ya ayyuhan nasu ubudu, sembahlah zat yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita bisa memaknai bahwa ibadah yang Allah wajibkan maupun yang Allah sunnahkan kepada kita atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ketakwaan kita meningkat yang ada dalam hati nurani kita, maka kemudian itu terpancar dalam perilaku kita. Sehingga kita semakin hati-hati ketika menghadapi kehidupan di dunia. Untuk apa? Sebagai bekal kita nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti sebagaimana dulu kita dilahirkan oleh ibu kita, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih dan suci dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan, begitu sayangnya, begitu cintanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba dan umatnya.
Sehingga 1 bulan Allah ciptakan untuk umat Islam agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih sebagaimana dulu dilahirkan oleh ibunya. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menikmati indahnya bulan Ramadan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, Zat yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ في بنفسه وسن بملائكته وقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين يا الله يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.